Ritual ini memang berat. Tiga, mari kita saksikan bersama peluncuran official poster film Syirik. Oke, ini dia penampakannya. Wow, luar biasa bukan? Tapi sebetulnya saya pengen lihat juga, kayak naik dikit boleh kali ya. Nah, itu dia Syirik bersama dengan para pemain-pemainnya. Cukup melelahkan sih ya kata film ini, tapi akhirnya jadinya begini ya, kita cukup puas ya. Dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kru dan artis yang telah menyelesaikan film ini, dan juga para wartawan yang akan membantu kita mendorong film ini, dan juga mudah-mudahan film ini disukai oleh publik. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Maafkan ibu. Saya sudah pulang. Insya Allah, saya akan menjalani. Memilih teman-teman pemain atau menyambungkan pemain dengan karakter itu selalu berangkat dari karakter yang akan memilih pemainnya sendiri, termasuk di kita. Itu selalu seperti itu. Jadi segala sesuatu tentang kedalaman emosional segala macam dari sisi kreatif itu selalu ada. Karena bagaimanapun juga penggalikan emosional, psikologi segala macam itu membutuhkan effort yang luar biasa. Jadi akan terbantukan ketika karakter ini benar-benar solid. Jadi tinggal saya bersama teman-teman pemain itu menarasikan, berkarya untuk sisi isinya, kontennya, kemudian teman-teman pemain ini bisa dengan nyaman untuk bermain dengan karakternya yang ada di film ini. Jadi berbicara kita itu sama dengan teman-teman di sini lainnya juga gitu. Ada Mas Totos, ada Mas Doni yang jadi dalang gitu. Kalau tadi Mas Totos itu sebenarnya kalau di sana itu sebutannya lurai ya gitu, bukan kilurah tapi lurai gitu, beda. Nah, terus ada Mas Doni sebagai ki dalang itu sudah bahkan lurai itu nggak punya nama kalau di karakter saya, dari skrip, dari ide itu tuh nggak pernah punya nama. Itu sangat misterius, jadi memang namanya cukup lurai saja. Terus Mas Doni sebagai ki dalang gitu, mungkin juga sampai sekarang nggak tahu nama aslinya ya gitu. Memang itu penuh misteri ya, dari sisi itunya sudah mistis. Saya tidak mencoba untuk mencari mengasih nama yang itu akan mengada-ngada atau apa gitu, karena ini berangkat dari apa yang ada di sana gitu. Kemudian ada Santika gitu yang berjuang sendiri sebagai seorang ibu dan perempuan, itu selalu ada kedekatan saya sendiri gitu ya. Semua film saya selalu ada kedekatan seorang ibu dan perempuan. Kemudian ada karakternya Rizal, itu semuanya itu karakternya yang mencari sendiri gitu. Jadi Maafkan ibu. Saya sudah pulang. Insya Allah, saya akan menjalani. Titik kita syuting di daerah, kalau nggak salah settingnya rumah Kidalang itu memang ada satu orang penduduk, memang lurah ya di situ ya, ya kan, lurah setempat gitu. Jadi yang punya ya, malah yang punya lagi. Terus saya sempat ngobrol-ngobrol, dan ya kalau lihat realitas lurah-lurah memang kesehariannya memang biasa aja. Cuman memang ini kan karena film, jadi ada drama-drama intrik kekuasaan, memanfaatkan koneksi kekuasaan dan sebagainya. Jadi tinggal menambahkan itu. Orangnya sebetulnya biasa ya, kayak saya biasa begini. Cuman kan karena ya ada sentuhan-sentuhan orang dalam itu tadi. Ya, kamu nggak berani ngomong. lurah menjadi menarik. Karakter yang menarik di film ini. Kira-kira gitulah teman-teman. siap, terima kasih Mas. Kan amanah Romo untuk melindungi desa ini. Kowe nyembah opo di Masai? Gusti Allah, Kang Mas. Kamu dilahirkan dari keturunan penari murni. Tapi membedakan saya dengan film yang lain itu menjalankan peran sebagai seorang dalang. Itu memang saya butuh
butuh latihan yang agak panjang tuh untuk dalang tuh. Karena itu kan untuk bisa ngontrol wayang itu kan sulit ya Mas ya. Itu jari telunjuk, jari tengah, jari jempol, kiri dan kanan itu harus sinkron. Ngegerakin tangan wayang sebelah kiri, sebelah kanan dengan karakter yang berbeda-beda. Terus juga suaranya juga harus dibedain nih antara karakter yang baik dengan karakter buto, karakter yang jahat gitu. Vokalnya juga beda, bahasanya bahasa Jawa. Terus juga Jawanya juga bukan Jawa yang biasa kayak gitu kan. Memang saya agak lumayan lama tuh untuk mendalami itu. Bahkan pada saat syuting pun juga wayangnya saya bawa-bawa tuh. Saya pinjam wayangnya ya. Bawa pulang ke rumah, saya latihan di hotel sebelum syuting. Pada saat syuting ya, masih latihan. Itu memang panjang tuh untuk ngedalamin menjadi seorang dalangnya. Dan itu pun jadi perbedaan antara film ini dengan film-film horor yang saya yang lainnya. Oke. Menjadi dalang. Dan film ini kan menceritakan tentang tentang sebuah kekuatan, sebuah budaya yang disalahgunakan untuk mendapatkan kekuatan. Dan tadi saya lihat, ini baru pertama kali saya ngeliat trailernya. Alamnya itu seperti yang Mas Hestu ceritain. Alamnya seperti ini, gelapnya seperti ini, orang-orangnya seperti ini gitu. Sebelum syuting Mas itu kan ngegambarin dunia seperti apa ke saya kan. Yes. Nanti kekuatannya itu datangnya dari mana, efeknya ke apa ke manusia, ada siapa aja di desa itu saya ngelihat tergambar dengan ini yang Mas itu ceritain waktu itu ya, sebelum syuting ini mulai gitu. Awannya, makamnya, kuburannya gitu, setting tempat ngedalangnya si Kidalang gitu, itu seperti yang Mas itu ceritain. Dan saya ngelihatnya ini keren. Oke. Nah, Kamu ingat ya Sari, kamu tidak boleh cerita asal usul kamu ini kepada siapapun, termasuk Said. Dengarkan aku. Percaya karo aku. Aku mencintaimu, Sari. Ini dia adalah seorang ibu yang berusaha mewariskan tradisi ke anaknya, di mana sebenarnya pada akhirnya kenyataannya tradisi itu sebenarnya banyak konflik untuk dirinya gitu. Jadi kan seorang penari, terus pengen anaknya juga jadi penari, dan di film ini karena aku harus ada nari, ada nyanyi sama mantra, itu banyak sih PR-nya di sini gitu. Jadi setelah melihat trailer tadi, terus terang aku cukup puas, aku senang sekali. Seperti yang Mas Doni bilang, semua gambaran itu sudah bisa dipersembahkan oleh Mas Hestu, karena lagi kita syuting juga emang aku udah ngerasa sih lokasinya bagus-bagus ya deh ya. Lokasinya susah, di akar pohon yang sudah tua gitu, terus harus masuk ke tempat-tempat kecil, di kali kecil. Tapi setelah lihat hasilnya itu puas banget, senang banget. Banyak PR-nya, tapi sepertinya semuanya sudah bisa divisualkan, tadi dapat semua. Jadi semoga sekali yang nonton banyak, terus semoga juga para wartawan mau membantu kita untuk menyebarluaskan film ini, dan semoga filmnya bisa diterima dan pesan-pesannya juga bisa diterima oleh masyarakat. amin. Awas kamu libatkan Sari demi kepentingan. Sari dengan mudah akan menjadi penari utama, bukan kamu, Ningsih. Aku sudah mengimajinasikan seberapa panasnya nanti di Wonosari, tapi ternyata apa yang ada di imajinasi nggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya panas banget. Kita 1 bulan syuting di sana nggak pernah ada hujan, cuma sekali doang rintik terus hilang kayak gitu sih. Cuman itu salah satu dari effort kita yang kita taruh bareng-bareng untuk film kita Syirik. Cuman cerita sedikit, selain perjalanan untuk kita ke lokasi itu susah, aku dan Rasya, kita berdua sama-sama di make upin full. Kita hampir setiap hari di make upin satu badan full untuk membuat kulit kita lebih gelap dan lebih lokal gitu sih. Iya, berarti yang Awas kamu libatkan Sari demi kepentingan. Sari dengan mudah akan menjadi penari utama, bukan kamu, Ningsih.